Atlas geli. Perempuan yang diselingkuhin itu nggak bercerita, tapi Sayang. Anjir, suara itu kan. Cepat pakai bajumu sekarang. Sayang. I miss you. Kamu kemana selama 3 hari ini? Aku khawatir loh. Sayang. Kenapa dia belum mati? Kenapa? Harusnya waktu itu kamu biarin aja aku nginjek dia sampai mati, Atlas. Miska, stop. suara itu Iya. Bunuh istrimu sekarang juga, Atlas. tidak kamu sama kakak deh. Oh iya sayang, kamu mau ngomong apa barusan? Aku lapar, sayang. Pengen makan bubur. Oh ya udah, aku masakin ya. Yuk ke bawah. Aku mau ke toilet. Mau aku anterin? Gak usah sayang, kamu lanjut masak aja Gi. Sini, aku mau ngomong. Apa susahnya sih tinggal gini aja? Enggak. Sekarang kamu harus pulang sebelum kamu keluar. Hayolah sayang, momennya juga udah pas. Semua orang juga tahu kok kalau dia udah meninggal. Setelah kita bunuh dia, kita tinggal kubur jasadnya, ya? Ini nggak segampang apa yang kamu pikirin, Miska. Kenapa? Kamu masih cinta sama dia? Ngomong apa sih? Jangan ngawur bisa nggak? Kalau enggak, kenapa kamu nggak tega untuk bunuh dia, ha? Kenapa? Udah, kita bahas aja di kantor nanti. Kakakmu udah mau keluar. Enggak! Miska! Berani-beraninya kalian main-main di belakangku. Kenapa? Tukang selingkuh sepertimu pas mati. Sayang, kamu dari tadi di sini. Aku buka pintu dulu ya. Kenapa kamu masih di sini? Gimana aku bisa pulang? Kalau diterima nanti itu udah balik. Miska, jangan kayak gini. Ada kakakmu loh. Sayang, siapa yang datang? Kakak. Kakak kemana lagi 3 hari ini? Aku udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Sebenarnya apa yang terjadi sama kakak? Kakak nggak apa-apa, Miska. Yang kakak ingat, waktu itu kakak cuma ketiduran di mobil. Setelah itu, kakak nggak ingat apa-apa. Jalani rencana selanjutnya, sayang. Terus kamu inget gak? Kamu bangun, kamu di mana? Pas aku sadar itu di semak-semak. Tapi waktu itu kami nyariin kakak kok di semak-semak jurang itu. Tapi kami nggak ada ketemu kakak. Iya kan, Mas? Padahal sebenarnya waktu aku sadar, aku ada di rumah sakit. Kalau ini cuma kecelakaan biasa, tahu dari mana kalian aku jatuh ke bawah jurang. Terus, kakak ingat nggak siapa yang nolongin kakak? Duh, buburku. Duh, pasti gosong deh itu. Ya udah, biar Miska aja masakin kakak. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Mas. Hari ini juga kamu habisin nyawanya atau kita putus. Aku nggak ngerti ya kita harus nunggu apa lagi. Dari pengakuan istrimu aja, itu udah jelas. Kalau nggak ada orang yang tahu dia masih hidup. Jadi menurutku, ini adalah waktu yang pas buat kita bunuh dia, Mas. Nungguin orang itu emang gampang, Miska. Tapi yang susah nyikirin jasadnya. Bisa nggak jangan jadi laki-laki yang bodoh? Aku nggak suka. Jaga omonganmu, Miska. Kita cuma perlu ngejalanin rencana kita sebelumnya, Mas.
racunin dia di rumah ini, lalu jasadnya kita buang ke jurang. Otomatis semua orang bakal anggap dia kecelakaan kan? Gampang. Pinter kamu. Yang kayak gini nih, yang bikin mus gak pulang. Aku bakal dibunuh. Aku sengaja buat rumah kebakaran. Suara apa itu? Ganggu aja sih. Iya Pak Security, tadi Kenapa sayang? Gak apa-apa, tadi lampu alat deteksi apinya nyala, kayaknya error, tapi udah mati kok. Halo Bu. Kan ini belum selesai. Ngomong-ngomong, ini Oh gitu. Tapi HP itu? Oh, HP ini, HP ku kan hilang karena kecelakaan, jadi aku pakai HP ini dulu buat jaga-jaga. Tapi HP itu kan udah rusak sayang. Yang masih bisa pakai. Ya udah, yuk ke bawah. Bubur udah disiapin sama Miska. Miska kangen banget tahu sama kakak. Najis banget tau gak aku ngomong kayak gini sama dia. Tapi nggak apa-apa, setelah ini aku pastikan kamu nggak akan kembali lagi ke rumah ini. Kakakku tersayang. Nakal kamu. ya udah makan yuk Kak. Ayo makan. Makan Flora, makan. Udah Kak, biar Miska aja. Ya Allah, ya Allah. Maaf kali aku Bu. Nggak sengaja Wak. Heh, Satpam Stres! Kamu ngapain datang-datang di rumah orang, ha? Tadi soalnya ada yang laporan Bu, kalau ada rumah kebakaran. Makanya tadi saya datang ke sini membawa air seember. Ya rumahnya kebakaran itu siapa? Lagian madamin api pakai air seember. Gila ya? Miska, kenapa dek? Aku disiram Kak sama security ini. Katanya ada kebakaran di rumah kita. Bu Flora masih hidup? Maaf ya Pak, soal tadi alat deteksi apinya error, makanya nyala. Tapi rumah kita nggak kebakaran kok. Oh, gitu dia. Gita gitu, gigimu itu. Lihat nih, bajuku jadi basah semua kan? Ya udah kalau begitu, kalau nggak ada kebakaran, saya permisi ya. Ada aja masalah, jadi nggak selera makan bubur. Sayang, aku pesan makan online ya. Oke. Kenapa sih jadi kayak gini? Jadi gagal kan rencana kita semua? Iya apa sih? Kamu gak ngerasa ada yang aneh ya sama Flora? Maksud Mas curiga kalau kakakmu tuh sebenarnya bisa dengar. Apa? Kenapa kamu gak mati di kecelakaan itu? Kenapa kamu harus balik ke rumah ini Flora? Lepas. Mati kamu sekarang. Mati! Sayang, kenapa? Gak apa-apa sayang, aku cuma mimpi buruk. Awas handphone. Barusan dia ngerespon. Kamu mandi Gi, terus ke kantor, aku siapin sarapan dulu. Aku nggak salah lihat kan tadi. Awas handphone. Kita lihat, kamu beneran tuli atau pura-pura? Sayang, sarapannya udah siap. Ngapain sih harus ngetes segala? Tinggal pakai pembunuh bayaran aja beres kan? Sayang, Oh ya udah kalau gitu kita bahas pas meeting aja ya. Iya sayang. nih minum dulu. Oh iya, tadi aku udah kabarin ke manajemen kalau kamu tuh udah pulang. Dan mereka juga nggak sabar buat ketemu sama kamu. Kamu ke kantor kan hari ini?
Tapi sebelum itu aku ke salon dulu deh sayang. Soalnya rambut aku udah keribu. Jadi apa yang harus saya lakukan Bu Flora? Selidiki Atlas dan Niska hari ini juga. Apa mereka berdua ada hubungannya dengan kecelakaan Bu Flora? Apa ini yang disebut ipar adalah mau? Miska, sejak kapan kamu ada di sini? Cepet keluar sebelum kakak bangun. Harum. Aku baru ganti parfum loh. Kamu yakin nggak mau cium aku? Orang gila, sini kamu. Iya, apaan sih? Jangan kelewatan kamu ya. Kalau gerakanmu nggak lambat, aku nggak akan mungkin senekat ini, Mas. Mati. Atlas, Niska, kita lihat aja. Aku pasti balas perbuatan kalian satu persatu. Sebenarnya aku adalah seorang pewaris resort termewah di kota Batam. Gak apa-apa Pak Piki. Mungkin tim marketing kita harus bekerja lebih keras lagi. Supaya omset resort kita juga naik kembali. Baik Bu Flora. Kalian semua, paham kan maksud Bu Flora? Iya Bu Flora. Maafin bos kalian yang cacat ini ya. Beliau ini memang sering sekali membuang waktu kalian. Harap kalian semua bisa mengkaluminya ya. Miska, kamu kenapa ngeblokir aku? Kapan aku bisa lihat jasad Flora? Sayang, Stres aku tau nggak? Padahal waktu kematiannya udah di depannya, Mas. Niska kangen banget tahu sama kakak. jangan marah-marah dulu dong sayang. Kasih aku waktu buat cari solusi. Sekarang semuanya udah tahu kalau dia masih hidup. Kita perlu cari cara yang lain sayang. Bilang aja dari awal kamu emang nggak mau nyentuh Flora. Aku... Diam. Aku nggak suka bertele-tele. Kalau emang kamu nggak bisa, biar aku aja. Miska, kamu mau kemana? Miska, stop Miska. Kamu mau ngapain, ha? Bukan urusan. Percaya nggak? Kalau hari ini juga aku bisa ambil nyawa istrinya. Miska, nggak usah ngada-ngada kamu. Udah, nggak usah panik. Aku juga nggak akan bunuh dia di sini. Tapi apa? Kita tes dulu nggak sih? Miska, udah gila kamu. Buka, Miska, udah gila kamu ya. Miska, stop Miska. Stop Miska. Sayang, Udah gila kamu ya. udah, daripada kamu marah-marah, ini kamu antar istri kamu sana. Assalamualaikum sayang. Kan aku udah bilang, sementara kamu jangan sering-sering kesini. Kenapa sih kamu ngeyel kalau aku bilang? Sayang, itu siapa? Aku kak. Ayo kak, kita nyalon. Tapi kakak, Assalamualaikum, Bos Atlas. Mana? Yang katanya mau bayar utang dalam minggu ini. Udah 3 hari aku tunggu, gak ada inisiatifmu ya. Kita bicara di luar aja ya bang. Sayang, mereka siapa? Perempuan ini siapa? Istrimu? Saya istrinya. Perempuan ini cuma pembantu. Mereka cuma marketing bang. Kakak siap-siap aja dulu. Setelah itu kita nyalon. Mari bang, kita bicara di luar aja. Apa-apaan ini? Emangnya nggak bisa apa selesai dengan cara baik-baik? Baik-baik kok bilang. Suamimu itu udah utang sebesar 5M. Apa belum bisa diselesaikan baik-baik? Bang, udah bang. 1 minggu bang. Kasih aku waktu 1 minggu buat nguasin semuanya bang. Tidur di kamar? Jangan marah dulu dong sayang. Aku yang merencana lunas itu semua setelah kita bunuh dia. Jangankan 5M.
Bunganya ditambah pun aku mampu kok bayar. Jadi kapan kamu mau ambil alih resort istrimu? Jangan bahas di sini, Bu. Ayo dimakan. Ibu udah gak sabar lihat menantu ibu yang cacat ini musnah dari dunia. Ibu udah gak sabar lihat menantu ibu yang cacat ini musnah dari dunia. Aku salah apa Tuhan? Kenapa semua orang pengen aku mati? Bu Flora! Astaga, ibu pendarahan. Ayo kita ke rumah sakit sekarang, Bu. Aku benci, aku benci mereka semua. Mana kopi aku, sayang? Sayang, aku buru-buru. Ada internal meeting. I love you. Najis. Aku kenapa ini? Kenapa gerak gini sih? I'm coming, Mas Atlas. Pak Atlas, Bu Miska. Baik, Bu. Bentar, sayang. Aku lagi meeting. Ya, belum kelar ya? Belum sayang, nanti kalau aku udah kelar, aku call ya. Bye. Loh, bukannya kalian lagi meeting internal ya? Meetingnya diundur, Bu. Pak Atlas di mana? Loh, katanya lagi meeting. Shh. Sayang, kamu beneran lagi meeting kan? Iya sayang, sebentar ya. Jangan video call terus. Gak enak sama tim kita. Sayang, cepetan dong. Tanggung banget lo ini. OMG, lagi segini bapak dong mereka. Lambemu. Cepat. Beneran gak sih bakal kayak gini? Nggak tahu dong, tapi sayang, aku bisa jelasin. Kak, dengerin dulu penjelasan. Kakak nampar Miska. Dasar perempuan gak tahu diri. Walaupun aku gak tahu diri, setidaknya suamimu udah cinta mati sama aku. Silakan, ambil aja suami kakak kalau kamu mau. Mulai hari ini kamu bukan adikku lagi. Jangan Miska, baikku gak tahu apa-apa, tolong. Drama. Siapapun, tolong. Kamu pikir dengan kamu pura-pura kayak gini, Mas Atlas bakal percaya? Oh iya ya, lupa. Tapi gimana kalau dengan cara ini? Mau ngapain kamu? Perutku. Flora, Miska, dia mau kita mati. Ternyata perselingkuhan mereka berawal dari sini. Berani-beraninya kamu telepon Miska di saat aku lagi kayak gini. kamu udah bisa dengar. Jadi selama ini. Ini urusan rumah tangga. Dokter boleh keluar dulu ya. Berani-beraninya ya kamu selingkuhin aku, Atlas. Sekarang kamu ngaku atau aku tusuk kamu sampai mati. Iya sayang,
Aku ngaku. Sebenarnya, jauh sebelum kita menikah, aku sudah digodain oleh adikmu. Saya terima nikahnya Flora. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa sayang. Mas Atlas pasti capek ya sama kerjaan. Mau nggak kalau Miska pijitin di kamar biar rileks? Miska, kamu... Bercanda. Aku kesini cuma mau balikin jam tangan kamu aja kok Mas yang ketinggalin di kolam. Tapi, waktu malam pesta pernikahan kita, Gimana sayang? Kamu happy kan? Moscato Line untuk pengantin baru yang berbahagia pada malam hari ini. Miska, Iya sayang. Kamu sama aku, Mas. maafin aku sayang. Aku hilaf. Tolong jangan nangis lagi sayang. Kalau memang kamu udah gak cinta lagi sama aku, apa lebih baik kita pisah aja ya? Enggak sayang. Aku cinta sama kamu. Aku bakal tinggalin Miska dan gak bakal hubungin dia lagi. Tapi tolong, maafin aku sayang. Beneran kamu bakal ninggalin adik aku? Demi Allah sayang. Oke, tapi dengan satu syarat. Iya sayang. Apapun akan aku lakukan asal kamu kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bunuh adikku. Apa? Tembak dia cepat! Cepat tembak dia, Atlas, kalau kamu mau dapat maaf dariku. Tembak! Oke, tapi dengan satu syarat. Iya sayang. Apapun akan aku lakukan asal kamu kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bunuh adikku. Kak Flora, gimana rasanya dikhianatin sama orang yang kamu sayang, Miska? Lezat? Cek kamu. Aku Lisi. Kamu udah bisa denger. Anak, mama bapak sama iblisnya. Sama-sama suka menghancuri kebahagiaan orang. Jangan kurang ajar ya kamu sama orang yang udah meninggal. Selama ini almarhum itu udah nganggap kamu tuh anaknya. Tuh. Kasih aja semuanya ke Flora. Bilangnya aku udah kayak anak kandungnya sendiri. Tapi katanya aku. Cuman gara-gara itu, kamu jadi sedendam ini sama aku, Miska. Dasar Anda nggak tahu diuntung. Seharusnya pas ayahmu meninggal, papa nggak adopsi kamu. Kalau tahu suatu hari kamu bakal sejahat ini. Om janji, Om bakal jaga kamu demi almarhum. Papaku, papa kamu juga, Miska. Walaupun sebenarnya mendiang ayahmu udah berkhianat ke papa. Tolong Zak, jangan cabut jabatanku. Aku masih punya anak di rumah, Zak. Menurut kamu, apa aku masih pantas mempertahankan kamu setelah kamu pakai uang profit kita untuk dirimu? Aku janji, ini yang terakhir. Tolongin aku, Zak. Kalau kamu mikirin keluarga kamu gak bakal ambil jalan seperti ini, Bol. Jadi maaf, aku gak bisa bantu kamu. Karena terjerat hutang, ayahmu pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Seharusnya kamu nggak ngelakuin hal ini ke orang yang udah tulus menolongmu, Miska. Nggak mungkin ayah ngehianatin papa. Miska, Kak. Miska udah berdosa sama kakak. Miska janji, Miska nggak akan ganggu hubungan kakak lagi. Alhamdulillah kalau kamu udah sadar, tapi kakak belum bisa maafin Atlas. Laki-laki seperti itu harus disingkirkan. Jadi kamu mau kan di pihak kakak, Miska? Maksud kakak?
Sayang banget cuman mimpi. Tapi nggak apa-apa, permainan baru aja dimulai. Bu Flora, semuanya udah ready. Oke, let's go. Flora, lepasin aku. Bukannya kita sepakat untuk habisin Miska? Kalian pikir segampang itu aku percaya sama kalian berdua? Nggak bisa gitu dong, Flo. Aku kan udah minta maaf. Aku hilaf, sayang. Atlas. Hilaf itu perbuatan yang nggak disengaja. Tapi ini kalian enggak. Kalian ngelakuinnya dalam keadaan sadar. Aku... By the way, kalian pernah nggak sih dengar kata-kata ini? Perempuan nggak bercerita, tapi ketika perasaan dendam muncul pada dirinya, dia langsung... Aku ambil nama Satras, Kak. Apa? Udah 3 bulan, Kak. Bu Flora! Cari tes pack sekarang. Baik, Bu. Ini Kak. Kenapa kayak gini sih? Kenapa semuanya nggak berpihak padaku? Kenapa? Bu, udah, Bu. Kenapa, Nata? Sejak kejadian itu, aku pun berusaha untuk melepaskan semua dendamku dan memaafkan Miska demi anak dalam kandungannya. Tapi siapa sangka Bu Flora beneran udah maafin dia. saya nggak mau nyakitin anak yang nggak bersalah, Nathan. Toh juga kejadiannya udah lewat. Miska juga udah berubah. Aku berubah demi kamu, Flora. Jangan mimpi. Anjir, aku dijebak. Surprise. Gimana, Bu? Tikusnya masuk jebakan Batman kan? Miska. Anjing yang dikasih makan aja tahu terima kasih loh. Kok sampai sekarang kamu masih nggak tahu diri? Kamu mau ngapain? Ngapain? Of course, ngirim kamu ke neraka.